Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Bapak-bapak Ustadz, yang Pak Ustadz, berkat. Pak Ustadz, maaf. Pak Ustadz Ya, bukannya ada di kajian itu ya? nah, gimana? Bukan ada di kajian satu lagi ya? Di kelas ini bukan? Oh, kelas ini. Iya. Linknya sama kan? Orang Oh lain iya, iya. masuk, orang lain masuk ke sini nanti. Oh iya, baik, baik. Baik. Nah, Ya, siap, baik. Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mulai mempelajari salah satu cabang ilmu agama yang paling penting, yaitu ilmu fikih, ya. Yang mana ilmu fikih ini mempelajari tentang amalan-amalan zahir kita. Eh, Dimulai dari salat, ya. Dimulai dari apa? Taharah yang pertama, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, dan ini sebagaimana urutannya, ya, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Wa ita zakah, membayar zakat. Wa saumu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajju ila baitillahil haram man istata' ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Adapun rukun yang pertama, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, itu dijabarkan di dalam cabang ilmu tauhid, di dalam cabang ilmu akidah. Nah, sisa dari itu yaitu dimulai dari salat, kemudian zakat, puasa dan haji itu di dalam ilmu fikih. Ya, di dalam ilmu fikih. Nah, jadi keseluruhan ilmu agama itu ada 2, ya. Ada ilmu batin, ilmu tentang keyakinan yaitu ilmu tauhid, dan ada ilmu zahir. Nah, jadi seorang muslim itu harus lahir dan batinnya itu harus benar, harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi ilmu fikih itu yang membahas tentang amalan zahir kita, ya, amalan keseharian kita yang kita lakukan. Nah, kenapa dimulai eh, dari toharoh? Karena kita tahu setelah mengucap 2 kalimat syahadat itu kan dari salat, ya. Rukun yang kedua itu salat. Dan salat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali kalau seseorang itu sudah dalam keadaan bersuci. Maka oleh karena itu banyak di kitab-kitab fikih, ya, yang ditulis oleh para ulama itu selalu atau semuanya itu hampir semuanya itu dimulai dari kitab taharah, dimulai dari kitab bersuci terlebih dahulu. Karena itu syarat yang paling utama di dalam kita menegakkan sholat. Karena kalau orang tidak mengerti tentang taharah, maka sholatnya tidak diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi pembahasan taharah ini dikedepankan menjadi pembahasan yang paling pertama di dalam kitab fikih. Baik, apa itu taharah? Taharah, ya, eh, taharah itu adalah mensucikan diri, ya. Taharah itu mensucikan diri. Nah, di dalam istilah syariat, taharah itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, itu istilah syariat. Yang dimaksud dengan taharah, bersuci, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kalau 2 hal ini sudah hilang pada diri seseorang, maka seseorang itu sudah dikatakan suci. Ya, hadasnya sudah angkat, najisnya sudah tidak ada lagi pada dia, maka dia sudah suci. Tapi kalau salah satu masih ada, maka orang itu belum suci, belum bisa melakukan sholat. Ya, misalnya dia eh,
najisnya sudah hilang, ya. Tetapi hadasnya masih ada, belum terangkat. Apakah dia buang angin misalnya, keluar angin, buang air kecil, buang air besar, itu kan hadas. Nah, dia belum hilangkan hadasnya dengan berwudu, maka orang itu belum suci, ya. Orang itu belum bersuci, belum suci dia, belum bisa melakukan sholat. Atau kebalikannya, dia sudah wudu, tapi dia najis masih ada pada dia, maka dia juga belum suci. Nah, jadi apa namanya, bersuci itu harus dari dua hal, terangkat hadas dari kita dan hilangnya najis. Nah, baik. Dan ini apa namanya, taharah hissiyah, ya. Apa namanya, bersuci secara fisik. Ada satu lagi bersuci yang paling penting, yaitu bersuci maknawi. Bersuci maknawi itu seseorang mensucikan diri dari akhlak tercela, ya, dari kesyirikan, dari ketergantungan dia kepada selain Allah, dari apa namanya, cinta kepada dunia. Itu semua kotoran, ya, harus dihilangkan. Dari sifat dengki, dari sifat iri, sombong, ria, itu semua kotoran harus dihilangkan, harus disucikan. Dan ini pensucian yang paling diutamakan, ya. Jadi bersuci itu ada dua, ada bersuci maknawi, ada bersuci hissi. Maknawi itu secara makna, itu mensucikan diri dari akhlak tercela. Dan ada bersuci hissi, bersuci fisik. Ya, suci fisik inilah yang disebut dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, baik. Jadi hadas hadas itu apa? Hadas itu, hadas itu adalah sifat dia. Dia nggak terlihat. Seorang itu, kamu lagi hadas itu, lagi hadas kecil. Nah, hadas itu tidak terlihat pada seorang. Makanya kita nggak bisa ketahui, mendeteksi, ya, orang ini lagi apa, dia sudah apa, sudah berhadas atau masih suci. Kita nggak tahu. Nah, jadi karena hadas itu sifat, ya, yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Nah, itu hadas. Hadas itu sifat, sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan, ya. Nah, jadi hadas itu sifat. Dan hadas itu ada dua, ya. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Ya, kapan hadas besar? Kalau misalnya seseorang keluar mani, atau dia melakukan hubungan badan dengan pasangannya, dengan istrinya. Nah, ini dia menjadi hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi, ya, mandi junub, ya. Kemudian ada hadas kecil. Nah, ini yang paling sering. Kita buang air besar, jadi hadas kecil. Kita buang air kecil, hadas kecil. Kita buang angin, bahkan hadas kecil. Dan nanti juga misalnya kita makan daging onta, ya, itu juga jadi hadas kecil. Nah, jadi hadas kecil itu bagaimana cara menghilangkannya? Dengan berwudu, dengan berwudu. Nah, baik. Lalu, ya, media yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas. Apa yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah menyediakan untuk kita alat untuk kita bisa mensucikan diri, dan itu wajib kita syukuri. Itu adalah air. Nah, media agar kita suci itu adalah air. Nah, nah, ya. Jadi untuk menghilangkan hadas besar dengan air, untuk menghilangkan hadas kecil dengan air, untuk menghilangkan najis juga dengan air. Ya. Nah, air yang bagaimana? Apakah semua air itu bisa digunakan untuk bersuci? Tidak, tidak semua air. Ya, karena kan ada air kelapa, ya, atau cairan, misalnya bensin. Bisa nggak kita bersuci dengan bensin? Kita
misalnya cebok ya, dengan bensin, boleh tidak? Atau kita berwudu dengan air kelapa, boleh tidak? Nah, tidak. Air itu, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit. Nah, misalnya apa? Misalnya hujan, embun, air es, air salju, atau yang muncul dari bumi, air sungai, air laut, air mata air sumur. Nah, ya, itu yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang masih ori, yang masih keadaannya masih original, jaga originalitasnya dia, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Seperti asal penciptaan dia. Nah, seperti asal penciptaan dia. Nah, itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Adapun kalau air itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain dan mendominasi, maka air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Contohnya air, ini air putih nih, air bersih. Ya, kemudian dicampur dengan bubuk kopi. Bubuk kopi itu kan eh, apa namanya suci ya. Eh, Maka air itu berpindah sifatnya. Tidak lagi tidak lagi bisa dilakukan untuk bersuci. Tidak lagi suci mensucikan. Tapi air kopi itu jadi air suci tidak mensucikan. Nah, itu sifatnya pindah dia. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Dipahami ya? Ya. Nah, misal boleh nggak kita wudhu pakai air kopi? Nggak boleh. Boleh nggak kita wudhu pakai air teh? Nggak boleh. Boleh nggak kita wudhu pakai air sabun? Nggak boleh. Karena sudah bercampur dengan sesuatu yang suci dan mendominasi. Sehingga namanya lagi nggak bisa dikatakan air putih. Nggak bisa. Ya, namanya aja udah berubah jadi air kopi, jadi teh, ya kan? Jadi, nah, jadi seperti itu. Jadi air yang bisa digunakan itu masih air yang ori, masih benar-benar air putih. Nah, ya. Kemudian kalau air itu bercampur dengan benda yang najis, sehingga berubah dari tiga sifat air, berubah baunya, berubah rasanya, berubah apalagi satu lagi, warnanya, tiga sifat air. Salah satu saja berubah karena kejatuhan benda najis, maka air itu jadi najis. Ya, salah satu saja berubah dari tiga sifat air ini, maka air itu jadi air najis. Ini kesepakatan seluruh para ulama. Tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, ya, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, nggak boleh. Nah, misalnya ada air, kejatuhan bangkai tikus. Nah, kalau airnya sedikit, otomatis dia, misalnya air satu ember, jatuh apa eh, kepala tikus misalnya. Nah, itu udah otomatis jadi air najis. Itu, ya, pendapat para ulama juga. Walaupun tidak berubah, tidak berubah salah satu sifat air yang tiga tadi. Kalau benda najis jatuh ke air yang sedikit, misalnya satu ember. Tapi kalau benda najis itu jatuh ke air yang banyak, banyak ini ukurannya 500 liter, jatuh tikus, benda apa najis, bangkai tikus, maka itu dilihat dulu ya. Kalau airnya berubah dari salah satu tiga sifat tadi, maka air itu berubah jadi najis. Kalau tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Ya, jadi dibedakan. Ada air sedikit yang kurang dari 500 liter, ada air yang banyak. Ada air yang banyak. Yang sedikit, kalau jatuh benda najis, otomatis jadi najis. Mau berubah, mau tidak berubah, najis. Kalau air banyak,
dilihat dulu. Kalau berubah salah satu dari tiga sifat air tadi, maka najis. Kalau tidak berubah, maka dia suci. Tinggal dibuang saja benda najisnya itu. Nah, nah itu kriteria air yang bisa digunakan untuk kita jadikan bersuci ya. Alhamdulillah kita di negara kita ini air yang sangat melimpah ya. Mau dari air gunung, air hujan, air embun, nggak ada air es mungkin ya. Air sumur, air sungai, air laut. Air laut bisa dijadikan untuk berwudu. Ya, bisa. Misalnya orang lagi junub ini, kemudian dia nyemplung aja ke laut. Dia berenang di laut. Tapi dia niatkan sebelum dia terjun ke laut, dia niatkan untuk menghilangkan hadas. Ya, dia berenang. Setelah berenang dia sudah suci dari hadas, hadas besar. Ya, atau kolam renang boleh. Atau ke sungai, dia mandi sungai, berenang di sungai. Ya, bangunnya dia sudah suci dari hadas, hadas besar. Nah, baik. Ini eh, kita udah bahas ya, Bapak ya, kriteria air yang boleh digunakan untuk berwudu. Nah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini pembahasannya ya. Insya Allah besok ya, besok hari Ahad ada lagi. Besok kita ambil tentang wadah ya. Ini dibahas tentang wadah yang boleh kita gunakan ya. Pak Ustadz, Wadah kalau yang maaf, boleh. kalau sesi bertanya kapan Pak Ustadz? Ya, boleh, boleh. Sekarang Pak, boleh. Oh ya, terima kasih Ya. Pak Ustadz. Jadi yang pertama ini kajian kita pertama ya tentang terkait Mm-mm. masalah Mm-mm. Fikih, eh fikih. taharah, Ya, bersuci. betul ya. Mm. Iya, betul. Ya. Terus pertanyaan kedua Pak Ustadz. Mm-mm. Eh, Tadi kan Pak Ustadz bicara masalah mandi junub ya. Kita bisa Mm-mm. aja langsung bercebur gitu di sungai Mm-mm. atau di laut. Jadi Iya. artinya kalau misalnya nih Pak Ustadz, Mm. kita lagi di rumah mandi. Jadi kalau saya tangkap, Mm-mm. berarti mandi junub itu cukup dengan berniat dan bersihkan semua yang ada di badan ya. Iya, Nggak mesti ada kan kalau dilihat di mm. maaf di YouTube kan ada Berwudu. kayak Itu wudhu dulu, itu yang paling bersihkan ini sempurna. dulu. Jadi mandi itu ada yang mandi cukup, Oh, cukup sekedar untuk mengangkat hadas. Ada juga mandi yang sempurna yang contohkan oleh Nabi. Ya, kalau dicontohkan oleh Nabi itu mandi sempurnanya ada wudhunya, kemudian dibersihkan kemaluannya, gitu kan. Nah, itu mandi sempurna, digosok badannya. Nah, tapi kalau sekedar cukup, hanya niat dan air itu dipastikan mengenai seluruh kulit kita, rambut kita. Sudah, itu sudah terangkat. Nah, termasuk jadi juga mandi hujan. Yang penting ada nih, tapi kalau nggak ada niat, walaupun udah mandi 10 kali tapi nggak ada niat, itu belum terangkat hadas. Dia udah capek mandi di laut, tapi dia lupa, ya kan? Lupa. Itu belum ya, terangkat hadasnya. Lupa. Nah, jadi nggak perlu diulang ya Pak Ustadz ya. nggak Kalau perlu misal diulang. lupa Enggak. belum wudhu nih, kan Oh, enggak, bicara enggak. Enggak, enggak. Kalau kita sudah terangkat hadas besar, maka wudhu sudah otomatis juga ada. Nah, kita sudah terangkat hadas kecil. oh Misalnya jadi kita kalau udah mandi itu hmm, nggak perlu wudhu lagi Pak Ustadz. nggak perlu, nggak perlu. Wudhu itu sunnah ya, di dalam mandi junub ya. Kalau Bisa langsung hadas sholat. besar, iya. Enggak, ketika mandi junub, wudhu itu sunnah ketika mandi junub ya. Nah, jadi nggak perlu ngulang lagi wudhu. Kalau kita sudah selesai mandi junub, kita bisa langsung sholat. Karena dengan terangkatnya hadas besar, maka terangkat juga hadas hadas kecil. Gitu. Nah, Pak, saya insya Allah. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Iya Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau udah mandi, Mm-mm. Iya. eh, kan kita mandi tanpa pakaian tuh Pak Ustadz. Iya. Terus kita berhanduk ya, Mm-mm. berhanduk.
Mm-mm. itu udah bisa langsung sholat. Iya, bisa, Pak. Iya, Langsung sholat. iya, Tanya bisa. ketiga nih Pak Ustadz. Iya, Saya kan sering di daerah nih. mm-mm. Kadang ketemunya sungai. Iya, Itu kalau sungai itu kan ada air yang mengalir dan ada air yang tergenang ya di pinggir-pinggir itu. mm-mm. Itu baiknya saya berwudu dengan air yang mengalir atau air yang tergenang yang di pinggir-pinggir itu Pak Ustadz. Ya Ada sama aja, ada celah-celah itu. Sama aja. sama aja, asal airnya suci mensucikan, airnya masih kita lihat masih seperti asli ya, airnya masih ori gitu ya, nggak apa-apa, boleh digunakan untuk berwudu Nah, gimana kalau di saja. atasnya ada orang lagi mandi gimana Pak Ustadz? Kalau Atau airnya nyuci, banyak, nyuci. kalau airnya banyak ya nggak mengapa, asal jangan pas di bagian sisa cucian mereka gitu ya. Apalagi sungai itu mengalir, itu nggak masalah. Asal jangan di air sabunnya itu kita berwudu, kita hindari. Apalagi Oh, airnya banyak, nggak apa-apa. baik Pak Ustadz. Nah, saya rasa Kasih. Ya. baik. Baik, Ibu, kita cukupkan sampai di sini ya. Bapak Ya, demikian. Pak. Nah, kita tutup karena kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Ustadz. Ya, Terima kasih, Pak sama. Ustadz. Ya, sama-sama.